Guys, welcome back to my video channel Yovan Valinino. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat selalu dan baik-baik saja dimanapun kalian berada, guys. Oke, hari ini aku mau membuat konten video vlog yang dimana konten kali ini berkolaborasi dengan salah satu YouTuber juga. Dia aktif, tidak seberapa aktif sih karena dia lagi sibuk melakukan studinya, belajar di Romania, yaitu salah seorang anak bangsa nih, jauh-jauh dari Aceh, dari Aceh Langsa datang ke Romania untuk melanjutkan studi S2-nya. Nah, menarik banget karena anak ini sangat, kalau aku lihat itu sangat berpotensi ya, berpotensi dalam artian selain juga dia smart, dia itu pemikirannya itu sangat, apa ya, kalau aku bisa bilang itu realistis lah, dan dia benar-benar mempunyai rasa patriot, rasa cintanya pada tanah air, dimana dia aktif di salah satu organisasi di Indonesia. Pada saat dia melakukan kuliahnya S1 di Universitas Langsa Aceh, dia sebagai Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa organisasi kampus gitu ya. Maaf, sorry karena aku nggak pernah kuliah, jadi ya nggak kurang tahu ya. Seperti itulah, pokoknya dia itu mantan BEM Universitas di Aceh, dan dia itu mempunyai apa ya, penggerak lah di kampusnya, itu istilahnya bisa dikatakan salah satu aktivis kampus gitu. Nah, untuk video kali ini aku juga mau memberikan info juga di mana anak ini bisa sampai di Romania dan mendapatkan program beasiswa scholarship gitu dari pemerintah Romania, dan dapat melanjutkan studinya UTX 2 di Romania. Nah, penasaran kalian? Buat teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, mungkin video ini bisa membuat motivasi buat kalian, karena di sini aku akan membahas tentang gimana dia mendapatkan kuliah studi dan menanyakan tentang kehidupannya selama tinggal hampir 2 tahun. Oke, buat kalian yang penasaran, jadi ikutin terus video vlog Yovan Valinino dengan salah satu pemuda dari Aceh, Indonesia yang melanjutkan studinya S2 di sini, dan let's check this out. Hai semuanya, perkenalkan aku Ilham Catur Fatah, mahasiswa pasca sarjana di Ovidius University of Constanta, Rumania. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yovan telah mengundang aku di acara ini. Semoga channelnya Mas Yovan terus sukses dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan pertama nih bro, kenapa Ilham Catur tertarik kuliah di kota Konstanza di Romania, khususnya di Romania ya? Kenapa pengen melanjutkan studi S2-nya, mencari beasiswa di Romania, bro? Kenapa Rumania, tepatnya di Konstanta? Itu karena Rumania merupakan negara anggota Uni Eropa dan juga NATO. Seperti yang kita ketahui, negara anggota Uni Eropa itu memiliki program dari sektor pendidikan yang bernama Erasmus Mundus dan Erasmus Plus. Dalam kasus ini kita berbicara program Erasmus Plus yang disediakan oleh setiap kampus yang beranggota ke Uni Eropa. Contoh di Rumania, saat ini saya juga sedang menjalankan ataupun mempersiapkan program pertukaran pelajar saya ke Jerman, yang mana ketika saya melihat subjek ataupun mata kuliah di Jerman itu berbeda dengan di Rumania. Akan tetapi karena adanya program pertukaran pelajar Erasmus Plus dengan sistem European Credit Transfer System itu, kita ketika di Jerman dan kembali ke Rumania itu tidak dipermasalahkan biarpun MK kita berbeda. Jadi kita itu nggak perlu ngulang pada kasus ini. Biarpun kita satu semester itu di Jerman, semuanya mata kuliahnya itu berbeda. Dan kemudian kenapa di Konstanta? Konstanta ini menarik ya.
saat ini kan musim panas. Musim panas ini banyak banget turis asing, turis lokal berkunjung ke sini untuk menikmati pantai Black Sea atau Laut Hitam. Maka dari itu banyak pelajar Indonesia dan juga pelajar mancanegara yang bahkan tidak menempuh pendidikan di Konstanta datang kemari hanya untuk mendapatkan pekerjaan selama musim panas, dan itu sangat mudah. Mereka mencari para pelajar dan warga negara asing itu sangat intens ya, orang-orang Rumania ini. Kenapa? Karena mereka kekurangan orang di sini, seperti itu. Lalu apa targetmu setelah kamu menyelesaikan kuliah S2 ini, studi S2 ini di kota Konstanta di Universitas Ovidius? Apakah kamu punya rencana untuk melanjutkan S3 nih, menjadi doktor? Gimana bro? Apakah ada niat? Waduh, kalau pertanyaannya setelah studi S2 ini, ya aku juga nggak bisa bilang ya. Kenapa? Karena itu rahasia langit kali ya. Yang pasti untuk S3 mungkin aku ada rencana, tapi tidak ambis seperti saat ingin menempuh pendidikan S2 ya, khususnya di luar negeri. Tidak seperti itu. Hanya saja ketika dapat S3 ya alhamdulillah, ketika tidak ya jalanin aja apa yang ada ke depannya, seperti itu. Nah, sulit nggak sih bro mendapatkan untuk apply mendapatkan program beasiswa ini, kuliah di Romania yang dibiayai oleh pemerintah Romania? Dan bagaimana caranya bro? Karena kan ini yang utama, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan beasiswa ini bro? Bisa share please? Kalau dibilang sulit, beasiswa pemerintah Rumania ini tidak sesulit beasiswa pemerintah negara lainnya ya. Kenapa? Karena beasiswa ini hanya menyeleksi syarat administratif, dan syaratnya itu tidak terlalu ribet dengan beasiswa luar negeri lainnya, seperti itu. Hanya saja kompetitif ya, yang mana pendaftarnya ini, aplikansinya ini sangat ramai, dan itu teman-teman harus bisa selektif dalam menginput ataupun mengapply beasiswa ini dalam hal administrasinya, harus disiplin administrasi, seperti itu sih kuncinya. Oh, jadi seperti itu ya bro ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa kepoin Ilham Catur, karena Ilham Catur juga mempunyai konten YouTube channel ya. Jadi Ilham Catur juga punya YouTube channel, jadi bisa cari di linknya, yaitu Ilham Catur Fata di Romania, dan di situ Ilham memberikan informasi cara bagaimana mendapatkan beasiswa kuliah S2 di Romania ataupun di negara-negara lain guys. Jadi kepoin terus, kalian harus buka YouTube channelnya Ilham ya, Ilham Catur ya. Nah, terus gimana nih bro, selama lu kuliah di Romania, gimana kamu beradaptasi nih? Secara teman kuliahmu itu bukan orang lokal Indonesia ya, pastinya banyak kan orang Romania juga, dan worldwide lah, jadi banyak negara-negara lain gitu. Terus dengan faktor bahasa, karena kan yang pernah aku tanyakan kan pada saat penyampaian pembelajaran di kampus, komunikasinya kan pakai bahasa Romania nih. Gimana nih kamu beradaptasi untuk bisa belajar, mengerti, memahami bahasa lokal Romania ini bro? Kalau beradaptasi itu mudah-mudah sulit ya. Kenapa? Karena mudahnya itu kita ini adalah warga negara yang friendly, easygoing people. Kita ini sangat mudah akrab dengan orang-orang seperti itu. Jadi itulah mudahnya, tapi sulitnya itu ya di bahasa ya. Karena tidak semua orang Rumania ini bisa berbahasa Inggris. Maka dari itu kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Rumania juga, seperti itu. Tapi ketika teman-teman yang menempuh pendidikan di Rumania dengan beasiswa pemerintah Rumania tersebut, itu akan disediakan persiapan bahasa Rumania selama 1 tahun.
Maka dari itu kita akan belajar secara teoritis dan praktis sekaligus di sini. Seperti itu. Nah, selama tinggal di Romania, tidak hanya kuliah, apakah pernah kamu mengalami diskriminasi gitu, rasis dari orang-orang sekitar ataupun orang-orang lokal Romania selama kamu tinggal di sini? Pernah nggak kamu mengalaminya? Kalau berbicara rasis atau diskriminasi itu sejauh ini aku belum ketemu ya. Hanya saja saat bekerja dan di kantor imigrasi, pengalaman aku ya, dengan teman aku juga, kebetulan dia dari Indonesia. Saat di kantor imigrasi itu kan aku bisa bahasa Rumania dan bahasa Inggris. Mereka melayani aku dan takjub karena aku bisa bahasa Rumania dengan cepat dan akurat, seperti itu. Kemudian ketika aku melihat teman-teman kerja asing yang tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa Rumania, itu pelayanannya itu sangat berbeda di kantor imigrasi, seperti itu. Kalau di tempat pekerjaan, karena aku dilihat warna kulit yang berbeda dan juga wajah yang berbeda, mereka tidak berkomunikasi dengan aku secara intens karena dikira aku tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa Rumania. Mereka lebih memilih kepada pekerja yang bisa bahasa Rumania, seperti itu, dan wajahnya seperti orang Rumania. Mungkin hanya segitu sih untuk tindakan diskriminatif yang sedikit. Tapi ketika mereka tahu dan dibilang oleh pekerja Rumania bahwasanya aku bisa bahasa Rumania dan bahasa Inggris, mereka itu senang, seperti itu. Persis kayak kita gitu ya, ketika orang asing bisa berbahasa Indonesia, wah kamu bisa bahasa Indonesia, wah kita agak takjub gitu. Ya normalis seperti itu juga sih di sini. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih, Ilham. Pencapaian apa cita-cita kamu setelah lulus program studi S2 ini di Romania? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Next, apakah kamu ingin balik lagi ke Indonesia, membangun negara tercinta, ataupun kamu ingin hijrah, pindah ke Eropa? Karena kan kamu secara kan udah punya link juga kan, dan mungkin ada kesempatan juga untuk kamu untuk meniti karirmu bekerja di luar negeri. Kenapa berorganisasi baik itu internal maupun eksternal ya? Jujurnya kalau internal sendiri kan kita di sini ada yang namanya Liga Studentilor Konstanta. Kalau di Indonesia itu BEM-nya lah, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi kalau eksternalnya itu Local Committee AIESEC. Seperti di Indonesia juga ada AIESEC-nya. Kan tetapi di sini AIESEC didominasi oleh warga negara asing. Bedanya seperti itu. Contoh kayak aku kan ada join di AIESEC nih di bagian IGV. Itu aku ditemani dengan teman aku dari Suriah dan juga satu Rumania. Kemudian ada teman-teman lainnya dari Kepulauan Karibean seperti Saint Lucia, Dominika, dan kemudian Maroko. Banyaklah lainnya lagi warga negara asingnya di AIESEC. Tapi kalau seperti aku bilang tadi, Liga Studentilor itu didominasi oleh warga negara Rumania. Dan kemudian aktif di PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, baik itu kawasan Amerika, Eropa, dan negara. Yang mana sebelumnya aku juga pernah menjadi ketua PPI negara. Itu membangun jaringan aku ataupun relasi sangat baik ya dengan teman-teman PPI negara lainnya. Kemudian kawasan Amerika Eropa, saat ini aku sebagai ketuanya ya, koordinatornya. Kenapa aku tertarik? Satu, pastinya relasi ya. Selain kita bisa berkomunikasi dengan pelajar Indonesia seluruh dunia, khususnya kawasan Amerika Eropa, kita juga termotivasi ya, karena kita berada di lingkungan orang-orang yang luar biasa. Mereka sangat kritis, mereka berprestasi, dan mereka itu memiliki jiwa motivasi bahkan lebih dari aku. Itulah menjadi keunggulan kita jika berorganisasi seperti itu. Nah bro, ini kan udah tahun kedua kamu jalan ya, tinggal di Romania, dan kamu menjalankan 2 kali puasa, menjalankan Idul Fitri tanpa keluarga, tanpa saudara dari Indonesia. Gimana nih kamu, gimana rasa kangenmu
dan gimana kamu menghandle situasi seperti ini. Tidak hanya keluarga ya, juga mungkin kamu kangen dengan Indonesia, dengan kuliner, khususnya di Aceh, daerah di mana kamu berasal. Gimana bro? Kalau dibilang seberapa kangen itu nggak bisa diungkapkan hanya sebatas kata-kata kali ya dengan keluarga, karena kurang lebih udah 1 sampai dengan 2 tahun ya aku berada di sini. Itu suasananya sangat berbeda ya, benar-benar sangat berbeda. Kemudian aku di sini selama setahun sendirian sebagai pelajar Indonesia, jadi kayak terasingkan gitu. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan bebas seperti dengan teman-teman yang ada di Indonesia karena keterbatasan bahasa. Kalau teman-teman yang dari negara lain kayak Turki, ya mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang Turki, banyak banget orang-orang Turki di sini. Dan kemudian Maroko berkomunikasi dengan orang-orang Timur Tengah, India, Pakistan, Afghanistan, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Urdu mereka. Tapi aku gimana? Sendirian seperti itu. Itulah yang membuat sangat berbeda. Nah, pertanyaan terakhir nih bro ya, terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktunya, karena aku lihat kamu bilang aku lagi kerja mas, jadi sekalian aku pulang kerja ngevlog juga gitu buat video. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir nih bro, tolong dong kasih saran motivasi buat teman-teman di Indonesia, istilahnya junior-juniormu yang ingin dan berencana untuk kuliah melanjutkan studinya S2, S1 atau S3 ke luar negeri bro. Menurutmu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan buat untuk mereka untuk berangkat, itu persiapan untuk apa? Bisa kamu kasih saran bro? Ya harapannya teman-teman semua bisa kemari ya semuanya. Ayo kita nongkrong bareng ya. Seperti itu, karena sini sepi banget ya orang Indonesianya. Terus termotivasi lah untuk menempuh pendidikan luar negeri, dan juga kritis ya dalam memahami materi beasiswa yang ingin teman-teman raih, seperti itu. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang sudah sering dijawab oleh para wordy ataupun teman-teman yang sudah menempuh pendidikan luar negeri. Mohon ditelusuri dengan baik, seperti itu sih. Oke deh bro, Ilham Catur, putra bangsa ya, putra daerah dari Aceh, Langsa khususnya. Terima kasih udah kolaborasi ya buat konten bareng vlog. Semoga video vlog kali ini bersama Ilham Catur dapat memotivasi bagi teman-teman, khususnya anak-anak yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, ataupun orang-orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya untuk belajar ke luar negeri ya bro ya. Oke, sukses terus buat studinya, buat karirnya ke depan, dan untuk sukses terus buat organisasinya sebagai ketua Amerika Eropa, Perhimpunan Pelajar Indonesia Amerika Eropa. Ilham Catur ini sangat luar biasa sekali, dan terima kasih dan sukses selalu buat kamu. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa klik like dan subscribe video channel Yovan Valeno, dan juga kepoin kalau ingin mau menanyakan sesuatu yang lebih dalam lagi, serius ataupun yang pengen kepo, bisa langsung aja DM ke Instagram Ilham Catur Fata ataupun komen di YouTube channel Ilham Catur Fata guys. Oke, sekian dan terima kasih, see you next video, bye bye, God bless you all.